Udah kelihatan kan ya? Kelihatan, Mbak. Ya, siap. Ya, jadi materi pertama ini terkait pengalamatan IP yang dimana di dalamnya ada penjelasan tentang kelas IP, mungkin yang teman-teman semuanya udah tahu. Terus pembagian IP private, IP public, terus ada subnetting. Jadi hari ini kemungkinan sih nggak terlalu lama ya materinya. Jadi ini pengalamatan IP. Yang pertama ada jenis pengalamatan IP yang mungkin teman-teman tahu tentang kelas-kelas IP ya. Di sini ada yang pertama itu kelas full. Ini yang mungkin umum teman-teman tahu ya. Ada kelas A, itu range IP-nya itu dari 1 sampai 126. Atau sebenarnya 12 sampai 127. Cuma 127 itu kan tidak digunakan oleh IP host ya. Dia digunakan untuk local host atau IP loopback dari perangkat yang digunakan. Yang kedua ada kelas B, yaitu range IP-nya dari 128 sampai 191. Yang tiga kelas C 192 sampai 223. Dan kelas D 224 sampai 239. Nah, cuma yang umum digunakan oleh kita nih cuma dari kelas A sampai kelas C aja. Dan ini range IP-nya ya mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, jadi nggak bakal dijelasin lebih panjang lagi. Oh ya, sampai ada kelas E. Cuma biasanya kelas D sama kelas E ini cuma untuk penelitian aja lah gitu. Jarang dipakai oleh user. Oke, yang kedua ada classless, yaitu IP yang tidak masuk ke standar kelas-kelasnya ini. Ya, ini classless ini yang sekarang sudah sangat umum digunakan oleh orang-orang lah ya. Gitu. Ini mungkin kita bakal ngebahas lebih banyak soal classless ya. Nah, ini jadi classless itu ya sesuai namanya gitu. Jadi dia tidak mengenal kelas gitu IP-nya. Itu mungkin banyak disebut-sebut itu dengan nama CIDR atau classless interdomain routing. Jadi misalnya ini, kan kalau dari range IP yang ini itu IP dengan awalan 172 itu harusnya masuk di kelas B ya. Nah, sedangkan paling gue mundur dulu. Jadi kelas A, B, C itu sebenarnya boleh dibilang dia punya CIDR-nya masing-masing. Nah, ini yang sakleknya lah gitu kalau kelas full itu. Jadi si kelas A itu kan mungkin teman-teman pernah dengar dia pakainya /8, kelas B itu /16, kelas C itu /24 gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di IP classless ini, IP-nya itu adalah 172.16.24.1/24. Padahal dia, kalau dilihat dari awalan IP-nya itu, dia itu harusnya masuknya ke kelas B ya. Cuma dia CIDR-nya pakai CIDR kelas C gitu. Atau /24. Nah, ini sebenarnya kalau di classless ini kita udah nggak berbicara kelas lagi gitu. Kita cuma bahas soal CIDR-nya aja gitu. Dia pakai /berapa, antara dia networknya berapa, hostnya berapa, IP broadcast-nya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak ngomongin lagi soal kelas IP gitu. Ini contoh-contoh contoh-contoh IP classless lah ya. Ini dia menggunakan slash yang berbeda dengan
awalan IP-nya gitu. Jadi ini di sini ada IP 10.10.1.1/28. Harusnya kan /8 ya kalau dia kelas A gitu. Cuma ini pakai /28. Nah, tujuan dari adanya IP classless itu apa sih gitu? Jadi kalau misalkan kita pakai IP classful yang sudah umum gitu, pakai kelas kelas C misalnya. Nah, dia kan IP hostnya itu ada sebanyak 255 host, sedangkan yang misalnya kita gunakan kalau kita misalnya di kampus lah di lab Telkom gitu, yang menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan itu sebenarnya cuma ada 50 gitu. Sedangkan IP yang tersedia itu ada sampai 255. Nah, itu kan sebenarnya agak mubazir ya. Karena masih ada sisanya sekitar 200-an host yang masih bisa dipakai gitu. Nah, makanya kita gunakan IP classless ini biar kita bisa lebih hemat dari sisi penggunaan IP, yang kedua hemat dari sisi resource juga gitu. Karena kalau teman-teman belajar di TCP/IP ya, ada di layar 2 TCP/IP. Layar 2 di OSI layer. Ada yang tahu layar 2 OSI layer itu apa? Data link. Betul, data link. Nah, kalau jadi gini, kalau misalkan IP-nya banyak, di layar 2 itu ada namanya ARP ya. Jadi dia bakal terus nge-broadcast ke semua IP yang ada dalam blok itu gitu. Padahal ada 200 IP yang nggak kepake gitu. Jadinya agak mubazir dari sisi resource juga gitu. Makanya ini dipakailah IP classless ya, yang nanti untuk teknik perhitungannya itu disebut dengan subnetting. Ini untuk menghemat lah, intinya seperti itu, dan mengefisiensikan resource yang ada. Oke, itu terkait IP classless. Nah, terus ini ada pembagian tentang IP private dan IP public. Yang pertama IP private ini berdasarkan standar lah ya. Jadi IP private itu sebenarnya umumnya yang harusnya boleh dipakai itu adalah IP ini gitu. Jadi 10.000, 172.16, 191.168. Makanya mungkin kalau teman-teman udah biasa pakai perangkat jaringan gitu, atau misalkan di rumah pakai modem internet, kenapa IP yang kita pakai itu ketika di perangkat gitu, itu IP-nya kebanyakan biasanya 192.168.0 atau .1 gitu. Nah, itu karena sesuai dengan standar IP private yang boleh dipakai itu ya ini 10, 10, 172, 1.16, 192.168. Ini range-nya gitu. Nah, jadi walaupun sih IP private ini kan sebenarnya bersifatnya lokal aja ya, cuma ada di jaringan LAN aja misalnya. Sebenarnya bebas-bebas saja kita mau pakai misalkan depannya 15.1 titik berapa gitu, itu boleh aja, cuma tidak sesuai standar aja gitu. Makanya umumnya itu ya ini ketiga pola IP ini yang biasanya dipakai di jaringan. Biasanya 192.168 atau ya ini 10 titik berapa gitu. Ini yang angka depan-depannya ini yang biasanya dipakai gitu. Nah, sisanya selain yang pola IP ini
disebutnya dengan IP public gitu. Teman-teman ada yang udah tahu apa bedanya IP private, IP public gitu? Belum tahu, Mas. Belum tahu. Yes. Jadi gini, IP public itu, kalau IP private itu kita pakai cuma di jaringan LAN aja gitu. Jadi misalnya teman-teman punya modem di rumah, terkoneksi ke WiFi-nya, terus dapat IP private. Nah itu cuma dikenali di satu jaringan yang ada di rumah itu aja gitu, yang perangkatnya terhubung ke WiFi si modem itu. Nah, sedangkan IP public ini IP yang dikenali oleh mungkin teman-teman biasa pakai internet gitu. Ini IP public ini yang digunakan untuk terhubung ke internet, intinya sih gitu. Jadi sebenarnya kan internet itu intinya seperti LAN aja ya, cuma sifatnya lebih besar gitu, antar negara, antar benua. Nah, gimana caranya supaya antar negara ini bisa saling mengenali gitu, yaitu digunakanlah IP public. Nah, sebenarnya setiap perangkat yang terhubung dengan internet pasti memiliki IP public gitu. Entah itu apa namanya nantinya kalau misalkan kita pakai internet di rumah itu nanti si IP publiknya itu di NAT, jadi satu IP dipakai bareng-bareng oleh beberapa pelanggan gitu. Jadi ketika dikenali di internet cuma walaupun isinya misalkan ada satu komplek gitu, misalkan teman-teman menggunakan Telkomsel. Nah, ini satu komplek semuanya pakai Telkomsel nih. Nah, walaupun ada misalkan satu komplek ada 20 orang, itu nanti ketika di internet dikenalinya oleh satu IP aja gitu, satu IP public. Nah, ini disebut dengan NAT gitu. Jadi satu IP public digunakan oleh beberapa IP private yang ada di perangkat-perangkat teman-teman gitu. Nah, ini yang umum digunakan saat ini gitu. Jadi IP public itu di NAT, jadi nggak langsung ada di perangkat kita. Nah, teknik ini juga salah satu teknik untuk menghemat IP gitu. Karena kalau boleh dibilang IP versi 4 ini kan mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu, udah mulai habis. Makanya dibutuhkan teknik-teknik seperti itu gitu. Mungkin di NAT atau di mana. Gitu. Itu salah satu teknik aja. Nah, mungkin teman-teman belum pernah ini kali ya, belum pernah ini tahu ngeceknya. Jadi sebenarnya kita bisa ngecek sih IP public koneksi kita tuh berapa sih. Nah, tinggal dicek aja gitu. Kayak gini. Bisa dibuka what is my IP. Aduh, ribet banget. Nah, ini IP public saya segini. 180.243.234.60. Nah, ini IP public yang di IP public koneksi saya yang dikenal oleh apa namanya dunia luar lah ibaratnya gitu. Walaupun sebenarnya sebentar, kita juga bisa ngecek IP private-nya berapa gitu. Nah, kalau dilihat di sini sebentar, IP private. Nah, IP private-nya segini. 192.168.1.6. Tapi ketika kita misalkan mengakses website atau mengakses server di luar, nah yang dikenali adalah IP public ya gitu. Gitu. IP private nggak akan dikenali di jaringan publik gitu sih intinya. Kayak gitu. Jadi digunakan untuk koneksi jaringan global atau internet secara langsung. Seperti itu.
Nah, kita masuk di subnetting. Sebenarnya subnetting itu pertanyaannya nggak bakalan jauh-jauh dari ini gitu. Jadi berapa pola networknya atau subnetnya, yang kedua sebutkan alamat networknya berapa, alamat broadcastnya berapa, subnet masknya berapa, jumlah hostnya berapa, jumlah networknya berapa gitu. Kalau subnetting itu simpelnya adalah seperti ini gitu. Pertanyaannya nggak bakalan jauh-jauh dari ini. Teman-teman sebelumnya udah ada yang belajar subnetting belum? Semuanya udah belajar subnetting belum? Belajar mah udah Mas, cuma ngerti kagak. Oh, aduh, sulit ya. Oke. Soalnya pas itu sama Pak Zul kayak teori-teori gimana gitu. Teori-teorinya kayak kurang jelas gitu sih, Kurang jelas ya. Bang. Oke. Jadi gini, coba dicontohin satu ya. Mana tadi? Sebentar. Oke. Nih, misalkan ini. Contohnya IP yang ini ya, 10.10.10.11/28. Ini Excel-nya kelihatan jelas kan ya? Kelihatan. Siap. Jelas. 10.11.31/28. Nah, ini kan kalau sesuai dengan ini tadi pasti pertanyaannya sebutkan alamat networknya. Berapa alamat network? Berapa alamat host awal? Berapa alamat host akhir? Berapa IP broadcast? Berapa jumlah network atau subnet? Contohnya gini. Salah. Nah, kalau begini, sebenarnya intinya dari subnetting itu kita lihat dari subnet masknya. Jadi gini, kalau kita punya IP 10 1.1.1/28, nah kan umumnya gini, kalau kita pakainya /24, subnet masknya itu kan yang teman-teman tahu nih, .0. Benar nggak? Benar. Ya. Coba kita jangan gabungin deh. Ada yang tahu nggak kenapa dia disebutnya /24? Angka satunya ada 24. Betul. Jadi angka satunya dari apa nih? Nah, dari 255 kalau dirubah. Iya betul. Jadi sebenarnya IP itu acuannya dari subnet mask. Jadi subnet mask yang menggambarkan nih, ini IP ini berapa sih? /28, /24, /16 gitu. Nah, jadi si angka satunya itu ada 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ini subnet mati. Setiap oktetnya itu adalah 8 bit ya. Nah, jadi /24 itu menunjukkan bahwa angka 1 di subnet masknya itu angka 1 dalam biner ya. Dalam biner itu ada 24. Ini ada 8 dikali 3, 24. Nah, kalau kita lihat dari ini kan /28 nih. Kita pertama cari dulu subnet masknya berapa sih gitu. Ini kita ganti nih /28. Berarti kan si angka satunya ada
ada 28 ya. Ini kan udah ada 24 nih segini. Kita tambahin lagi angka satunya, 4 lagi berarti. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sisa belakangnya adalah 0. 0-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Gini. Ini berarti slash 28 tuh kayak gini. Nah, jadi teman-teman ketika menghitung subnetting, kita hitung dulu subnet masknya gitu. Ini kan ada satunya itu ada 28 gitu. Nah, berarti subnet masknya berapa nih? Angka biner, konversi dari biner ke desimal angka ini jadi berapa nih? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Berapa tuh? 240. 240, betul. 240. Nah, ini berarti subnet masknya nih 255, 255, 240. Itu pertama. Oh, ini lupa ditambahin nih. Bentar. Iya benar 240. Bener. Oh, subnet masknya. Nah, ini kita udah bisa ngisi berarti 255, 255, 255, 240. Nah, terus yang kedua, berapa alamat networknya? Nah, untuk menghitung network, nah, network itu adalah rumusnya. Bentar. Rumusnya. Ini kita harus ngibaratin dulu nih. Kalau angka biner 1 sama dengan X, nol itu sama dengan Y. Nah, networknya berapa? Nah, jadi untuk menghitung network itu adalah 2 pangkat. Oke, pangkat Y. Gitu. Nah, karena di sini, nah ini teman-teman tinggal lihat dari binernya si subnet mask ini. Gitu. Karena angka nolnya ada 4, berarti di sini adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sama dengan 8 ya. 8. Salah, ini bukan network. 16. Oh iya, salah. Ini bukan networknya berapa, ini pola networknya berapa. Sama yang kita lihat itu. Ada 16 ya berarti ya. Nah, kita bisa jawab nih berarti berapa jumlah network atau subnet yang bisa digunakan? 16. Nah, 16 itu gimana sih maksudnya? Jadi ada 16 network /28 yang bisa digunakan. Jadi perhitungannya adalah begini. Network 1. Ini kita lihat angka belakangnya ya. Ini karena kita kan lagi subnetting oktet ke-4 ya. Oktet ke-4, jadi kita lihat di oktet ke-4-nya aja. Nah, network 1 itu berarti karena di sini pola networknya 16, network pertama itu berarti range IP-nya itu adalah 0 sampai 15. Ini kan berarti jumlahnya 16 ya. Nah, network kedua ini 16 sampai berapa tuh? 16 tambah 16 32. 32. Berarti sampai 31. Network ketiga 32 sampai 32 sampai tambah 16 7. berapa? 47. 47 ya. 32. 47 ya. Iya.
Ya, dan ini seterusnya seperti itu deh. Sampai nanti ujungnya itu ya di IP terakhir gitu 255. Nanti berapa sampai angka 255 itu. Berarti ini network ke-16. Sampai 255. Nah, ini berarti range terakhirnya itu ini. Nah, kita tinggal lihat karena ini IP-nya 10.10.1.1, berarti dia masuknya di network yang berapa? Ke 1 ya. Nah, berarti kita bisa masukin nih di sini 10.10.1.0. Nah, di sini ada pertanyaannya berapa alamat host awal? Kita tinggal lihat dari pola networknya nih. Nah, ini kan pola network nih. Nah, dari pola network ini, kalau kita lihat dari range-nya itu, ini kan 0 sampai 15. Nah, kalau di subnetting, angka pertama dari range itu adalah IP network. Yang terakhir itu IP broadcast. Gitu. Nah, jadi alamat host awal atau alamat IP yang bisa digunakan yang pertama itu adalah, kalau dari sini kan ini 0 ini berarti udah kepake nih buat network. Ini 15 ini udah kepake buat IP broadcast. Berarti IP pertamanya itu adalah host akhirnya berarti dikurang 1 kan. 15 dikurang 1. Alamat terakhirnya ini berarti 14. Ini 10. 15. Siap. Kayak gini. Ini sebenarnya udah dari subnetting ini cuma ini aja jawabannya. Berarti alamat networknya segini, subnet masknya segini gitu, host awalnya segini gitu. Nah, teman-teman harusnya udah paham dong ya soal, sebentar ya. Sebentar. Baterainya. Kita balik lagi. Harusnya teman-teman udah tahu lah ya yang disebutin network ID itu mana, host ID itu mana gitu. Udah tahu belum? Masih bingung. Nah, jadi kalau IP dengan slash lebih dari 24, kita lihat dari ininya aja, subnet masknya aja. Di mana yang 255 itu berarti network ID. Jadi kalau kita lihat dari yang IP ini, berarti network ID-nya adalah 10.1. Ada lagi namanya host ID. Host ID itu berarti yang bagian oktet keempat, yaitu belakangnya, angka satunya. Kayak gitu. Jadi kita bedanya apa sih network ID sama host ID? Network ID itu yang harus sesuai di setiap di jaringan yang saling terhubung gitu. Jadi ini tuh udah tetap lah gitu. Ibaratnya kalau di kehidupan nyata itu ini nama jalannya lah
gitu. Misalkan kalau di sini jalan akses UI, ini jalan akses UI gitu. Host ID-nya itu nomor rumahnya gitu. Nomor rumah kan boleh beda-beda ya, tiap rumah nggak mungkin sama gitu. Jadi host ID-nya itu ya ini belakangnya. Kayak gitu. Nah, perhitungannya seperti ini gitu. Simple sih. Ada yang masih belum ngerti atau ada yang mau ditanyain dulu? Ada. Gimana tuh? Tadi yang pola network 2 pangkat jumlah biner 0 ya. Iya, iya. Pola network itu sama kayak jumlah subnet bukan? Betul, betul. Jumlah subnetnya. Di PDF yang di-share sama kakak itu malah 2 pangkat X. Mana? Di Classroom sih, PDF yang di Oh, di Classroom itu. PDF-nya. Oh, coba ntar dilihat lagi deh. Bentar ya. Oh iya. Salah. 2 pangkat X bener. Karena networknya itu kan 1 ya. Jadi 2 pangkat X. 2 pangkat X itu. Ini sama karena slash 28 ya, satunya ada 4, 0 ada 4 ya, benar harusnya X. Thank you udah diingetin. Jadi kalau Y itu buat nentuin host. Jumlah hostnya, betul. Jumlah host. Ini 2 pangkat Y. Dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Yaitu karena dikurang dengan IP network dan IP broadcast. Di sini berarti kan 16 dikurang 2 ada 14. Berarti ada 14 IP yang bisa digunakan dari setiap networknya. Kayak gitu. Ya ini 0 sampai 15 yang bisa dipakai kan 1 sampai 14. Kayak gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Makasih nih, udah diingetin juga. Ada yang masih belum ngerti? Ada yang masih bingung-bingung? Enggak sih, Bang. Lumayan cukup jelas. Wih, mantap. Yang lain mungkin. Oke, paling kita coba ke latihan selanjutnya. Ini. Ayo, mungkin teman-teman ada yang mau coba ini. Kalau kita punya IP 192.168.1.0/26, berapa alamat networknya, berapa subnetnya, ya ini diisilah. Ada yang mau mencoba? Atau mau ditunjuk secara diktator? Jadi kayaknya saya nyoba deh. Ya, boleh. Berarti ini subnetnya satunya ada 26. Betul. Berarti alamat subnetnya itu 255 255 255 192. 255 255 255 Iya, 192 192. 678 1 2 3 4 5. Kebanyakan. Kebanyakan. 2. Nah, sisanya 0. Sip. Kayak gini. Berarti di sini naruhnya. 255. Sorry. 255 192. Sip. Terus. Bentar. Jumlah network atau subnet yang bisa digunakan itu 2 pangkat X, berarti 2 pangkat 2. Berarti 4. Ada 4 network.
Terus IP broadcast. Oh, ini khusus alamat yang 10 aja ya? Betul, 1-0 aja. 10 berarti 25. Berapa ya? Dua. Teng, teng. 64 berarti 192, 168, 1.63. 63, betul. Host Terus awal akhir boleh. 192, 168, 1.1. Ya. Host akhirnya 192, 168, 1.62. Ya. Alamat network tuh tadi apa ya? Network dari ini. Network dari Oh, IP ya, 10116 ini. 16810. 0. Ya. Sana. Siap. Jadi begini ya, gampang lah kan subnetting berarti kan. Kayak gitu. Ada yang masih belum paham? Kita coba lagi ya. Titik 1.5/28. Lanjut. Kalau ada yang mau ke toilet atau apa namanya, ada kebutuhan lain, silahkan langsung dilaksanakan saja. Oke. Jadi kita punya IP segini 172.16.1.5/28. Ada yang mau coba lagi? Atau mau dipilih secara diktator? Mana ya? Coba kita lihat. Siapa? Oh iya, ini ketua kelasnya siapa ya? Muhammad Rehan, Bang. Oh, itu yang keluar ya? Itu nanti tolong diingetin, ada yang punya absensi kelas nggak? Biar tahu nama-namanya. Kalau ada, Ya, Bang. tolong nanti di-share ya. Ya, Bang. Ya. Oke, ini kita tunjuk secara diktator saja ya. Siapa ya? Ini yang pertama aja deh nih. Siapa? Adinda, ada Adinda? Waduh. Tinggal tidur ya kayaknya. Wow. Iya. Nah, mantap. Ya, ini tolong dikerjain. Kalau kita punya IP segini, berarti berapa tuh? Kita mulai dari subnet mas deh. Subnet masnya berapa? Subnet masnya 28 berarti 255 255 240 240. Ya. Terus mau dari apa nih mulainya? jumlah networknya Yang tadi dong. 2 pangkat X ya? Ya, 2 pangkat X. Berapa tuh? 16. Terus networknya berapa? Networknya dari IP ini. 172 16 1.1.0. Nah, ya betul. Terus host awalnya
Host awalnya 1. Bentar. 172 6 titik 1 Ya. titik 1 Ya. Akhirnya? berarti akhirnya 172 titik 16 titik 1 titik 15. 15. Broadcast-nya? Bentar. Bener gak nih? Kebalik. Gimana tuh? Berarti 15. broadcast-nya 15 nih? 15? Iya. Oh. Broadcast yang pas akhirnya berarti 172 16 14. Oke, thank you. Jadi ini coba ini kan berarti dia masih pakai network yang pertama ya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ini beda nih. Satu 192.168.1.10/30. Yuk, siapa lagi yang ingin mencoba sebelum ditunjuk? Saya nyoba deh, Bang. Oh, boleh. Berarti subnet masnya berapa nih? Subnet masnya berarti 255, 255, terus bentar, kalkulator dulu. 224. Serius? 224 nih benar? Iya, 224. Serius ya nih? Iya. Kita jabarin dulu. Iya, benar. Berarti kan 255. Bentar. 255. Ini berapa nih? Ini kan 24 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya. 88 itu ya. Bentar. Berarti berapa nih ujungnya? 6 ya. Iya, 252. 252. 252. Karena kan satunya ada 6 namanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Berarti terus alamat networknya 192.168.1.0. benar ya? Yang benar nih 0 ya. Coba kita lihat dulu. Jumlah networknya berarti berapa? 2/6 16 32 64. 64. 64 ya. 64. Gimana ya host awalnya? Ditambahin deh nih jumlah host. Berapa jumlah hostnya? Jumlah host berarti tadi itu 4. Habis itu gimana ya? Host awalnya 192. Host awalnya itu 192.168.1.1. Host akhirnya host akhirnya berarti 192.168.1.62.
IP broadcast-nya 192.168.1.63. Yakin ya? Kayaknya sih gitu, Bang. Oke, ini mungkin ada yang kelewat juga sih tadi ya. Jadi kita harus ngelihat juga dari jumlah hostnya gitu. Ini, bentar ya. Ini ada yang salah juga. Jadi oke. Ini kayaknya harus ada yang dikoreksi juga ya. Ini harusnya kita juga ngelihat dari jumlah host. Jadi karena di sini /30 itu jumlah hostnya adalah 4. Nah, jadi berarti satu network atau satu subnet memiliki 4 IP host. Bukan IP sih, 4 IP yang bisa digunakan. Nah, karena ini 4, jadi kita lihat dari polanya dulu, ya kan? 0 sampai 3 berarti. Karena 4 IP. Ini network 1 ya. Ini tadi kayaknya ada kesalahan juga. Saya ngejelasinnya rada kurang sesuai ya. Jadi network yang pertama itu 0 sampai 3. Jadi acuan buat perhitungan host IP awal IP akhir itu dari si ini nih. IP dari jumlah hostnya ini gitu. Ini network kedua berarti 4 sampai 7. Network ketiga kenapa 4 Juli? 4 sampai 7. Oh, ini. Udah. Terus selanjutnya berarti 8 sampai 11. 12 sekarang. Ada lagi begini. Kayak gitu-gitu ya. Nah. 4 sampai 7. 4 berarti 12 sampai tambah 4, 15. Nah, ini /30 tuh begini. Karena dia pakai 4 host, makanya tiap networknya itu range-nya itu 4, 4, 4, 4 gitu. 0 sampai 3, 4 sampai 7 kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau kita isi di sini, karena kita lihat si IP-nya adalah 192.168.1.10, kalau kita lihat dari polanya, ini 10 ini masuknya di mana nih? Berarti di range yang 8 sampai 11 ya. Gitu, berarti di sini kita isi alamat networknya adalah 8.
Terus subnet masnya tadi benar 252, alamat host awal berarti 7. Kok 7 sih? 9. Host akhirnya adalah 10. IP broadcast-nya adalah 11. Kayak gitu. Ini juga kita coba hitung ulang. Kalau ini benar, kita coba hitung ulang yang lain. Oke. Lihat yang lain, yang ini ya. Ini coba kita benerin jumlah host. Berarti ada 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 4 ya. Benar nggak? 2 pangkat 16. Iya, Bang. Benar ya. Nah, ini berarti iya ini benar nih. Kayak gini. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu juga sih ini jumlah hostnya berapa buat menentukan di tiap subnet itu jumlah hostnya berapa sih gitu. Kayak ini kan benar jumlah network itu ada 64 dari kalau kita pakai /30 berarti ada 64 network yang 64 jaringan yang bisa kita bikin gitu. Nah, tiap jaringannya itu ada berapa IP sih yang bisa dipakai? Nah, ini ada 4 gitu. Karena tadi perhitungannya adalah 2 pangkat tadi apa sih Y ya? 2 pangkat Y-nya berapa? Karena ini nolnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4 gitu. Ya, tadi siapa ya? Kayak gitu ya. Kita coba lagi. Mudah-mudahan benar nih. 10, 10, 10, 16. 10, 10, 10. Bang. Yuk. Itu tadi 2Y-nya bukannya Y-2 ya? Nah, sebentar ya. Betul. Kalau Y-2 itu buat menentukan ini harusnya bukan jumlah host, jumlah IP yang bisa digunakan. Y-2 itu buat menentukan ini yang IP yang bisa digunakan oleh hostnya atau oleh perangkat-perangkat ada berapa sih gitu. Nah, kalau di sini yang tadi jumlah IP ini jumlah IP-nya yang bisa dipakai range-nya berapa? 0 sampai 3. Nah, tapi kan 0 sama 3 itu nggak bisa dipakai buat di host kan, karena dia udah dipakai sama network, dan 3 udah dipakai sama broadcast gitu. Nah, itu -2-nya itu. Tapi jumlah sebenarnya adalah 4. Kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, Bang. Oke. Ngerti, Bang. Siap. Oke, yang ini /27. Jadi gitu. Sebenarnya bukan jumlah host ya, jumlah IP aja. -2 itu ketika kita mau menghitung berapa IP yang bisa dipakai oleh perangkat di jaringan itu gitu. Karena IP network sama IP broadcast kan nggak bisa dipakai di perangkat jaringan gitu, di perangkat end user atau misalkan PC kita nggak bisa pakai tuh IP network sama IP broadcast. Nah itu makanya buat nyari host itu -2, buat nyari IP yang bisa digunakan oleh perangkat itu dikurangin 2. Nah ketika dalam perhitungan tetap jumlah IP yang bisa digunakan yang dihitung yaitu 4 gitu. Kayak gitu. Oke, supaya kita banyak berlatih dan saya juga semakin mengingat ya. Ada yang ingin mencoba lagi pakai ini IP yang ini? Saya mas. Oke, siap. Bentar ya.
Oke, sudah siap. Sudah Mas, sudah. Yuk, berapa nih subnet Masnya nih? Netnya 255, 255, Hmm, 255, 224. 24. Sip. Terus Alamat networknya ini dulu deh. Jumlah subnetnya berapa? itu 32. 32. Jumlah IP-nya? Ini gimana Mas hitungnya Mas? Yang tadi 2 pangkat X itu. Oh, nggak tahu. 24. 27, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 tuh. 8. Alamat networknya 0. 10, Serius. 10. Bentar ya, 2. Berarti range-nya 0 sampai 31 kan Mas? Bang. Eh, 0 sampai 7 ya? Iya. Berarti 10. Alamat networknya 10.10. Ya. Titik 16. Titik 16. 16 Mas. Berapa? 16. 16. Oh iya. Iya. Host awalnya 10.10.16.17. Host akhirnya 10.10.16.23. 2, 3. 22 22. Mas. Biasanya 10.10.16.23. 11.23. Iya. Iya, begitu ya. Seperti itu. Ini mungkin kalau nanti masih ada kesalahan-kesalahan, tolong dikoreksi lagi ya, supaya karena kita kan sama-sama belajar lah gitu. Takutnya ada salah-salah. Nah, terus ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bang, Ya. Bang. Itu kan 2 pangkat X ya. Harusnya subnet yang bisa digunakan bukannya 8 ya, Bang. 2 pangkat 3. Kebalik berarti harusnya, Bang. Yang mana tuh? Oh, yang ini ya? Yang jumlah network. Iya. Kan 2 pangkat X berarti itu 8, harusnya jumlah IP-nya yang 32. Sebentar. Ya, iya. Iya nggak sih, Bang? Bentar. Ini jumlah subnetnya ya. 4 tambah 3. Iya, betul. Betul, kebalik berarti. Ini harusnya 8, yang ini 32 ya. 32. Nah, berarti ini kita ganti lagi. Nah, host awalnya berarti 1. Host akhirnya itu berarti 30. Ini 31. Betul begini. Ya. Berarti alamat networknya udah pasti 0 tuh Bang ya?
Iya, karena range-nya kan tadi kita lihat dari jumlah IP-nya sampai 32. Ada 0, berarti kan jumlah IP-nya 0 sampai 31 kan. Nah, 0 ini kan angka pertama di range IP-nya itu kan sebagai network. 0 ini berarti network. Terus 31 itu sebagai broadcast. Ini broadcast-nya. Nah, si angka 20 ini kan ada di antara 0 sampai 31 kan ya. Nah, berarti otomatis dia ada di network ini, di 0 gitu. Kalau misalkan si IP-nya adalah segini, 10.16 titik misalkan 40/28 Nah, ini berarti kan dia ada di network yang kedua kan, 32 sampai 32, 64, 63. Ya kan, berarti dia networknya adalah 16.32. Terus host awalnya itu 33. 16.33, 16.62. 62. Nah, ini baru 63. Titik 63. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita juga harus lihat nih. Oh, ini kan angka belakangnya ini 20. Nah, 20 ini ada di range network yang mana nih? Gitu. 0 ya, apa ada di 0 sampai 31 atau ada di 32 sampai 63. Nah, itu kita perlu lihat itu juga. Si 20 ini masuk ke network yang mana sih gitu. Kalau misalkan range itu kan 0, 32, 64, 64 tambah 32, 96 ya, gitu-gitu terus. Sampai ada, berarti ada 8 network yang berbeda gitu. Nah, ini si angka belakangnya sini masuk di range yang mana nih gitu. Kita lihat kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ada lagi yang Bang. Yuk. Maaf Bang, tadi agak kelewat di bagian subnet. Masnya itu caranya gimana ya Bang yang nentuin 255, 255, 224 itu? Oh, sebentar. Maaf Bang, jadi ngulang. Siap. Nggak apa-apa. Nah, ini kita mulai dari misalnya /24. /24 yang teman-teman tahu kan ini 255, 255, 255, 0. Kenapa? Karena si IDR ini atau /24 ini menunjukkan bahwa angka 1 di subnet mask-nya itu ada 24. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini 255-nya ada 3. Nah, 255 kalau dibikin biner 8 bit, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti ada 8-nya 4 kali gitu. Ini 0, 0, 0. 7, 8. Ya, gitu. Ini harusnya ada 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita ada /28, berarti angka satunya itu ada 28. Ini ditambahin tuh 24 ditambah berapa jadi 8. Berarti nambah 4 lagi satunya. 1, 2, 3, 4. Belakangnya 0 sisanya. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Ini berarti angka satunya kan udah ada 28. Nah, tinggal dihitung nih hasil konversi biner ini ke desimalnya berapa nih? /28 berarti oke, tadi ini berarti 255, 255, 255, 240. Ya, benar nggak tuh 240? Ya, benar. Benar Bang. Ya, Benar Bang. Ya. Tadi itu siapa yang nanya tuh? Udah ngerti belum?
Siap Bang, ngerti Bang. Makasih Bang. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ini sebenarnya perhitungannya masih perhitungan ya manual gitu, kita hitung satu-satu segala macam. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang tapi harus menghafal. Nah, ini mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bakalan diajarin gimana cara gampangnya untuk menghitung si subnetting ini gitu. Si subnetting oktet keempat kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, Bang. Yang lain? Sudah ngerti semua? Sudah, Bang. Swiss nih. Alhamdulillah udah. Ntar lupa lagi, ntar ini ngeluhnya. Ngeluhnya kayak tadi lagi tuh. Yang ngajarinnya kurang jelas lagi. Aduh. Beda, Pak, beda. Memang nggak jelas orangnya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin itu buat hari ini. Nanti jangan lupa di apa namanya oh iya sebentar ya di apa namanya di modul yang udah di share di mana di Google Classroom itu kan ada tugasnya tuh yang ini nomor 1 sampai 10. Udah kebayang lah ya ngisinya ya sekarang ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Itu ngisinya di mana, Bang? Word atau gimana, Bang? Di Word aja. Di Word langsung ditulisin aja apa namanya perhitungannya atau ya perhitungannya aja ditulisin gimana. Oke, Bang. Berarti di IP itu nggak usah bikin semuanya gitu ya Bang, cuman yang di pertanyaan-pertanyaan ini aja. Iya, betul. Terserah lah itu mau gimana atau mau ditulisin satu persatu nggak masalah. Atau mau langsung misalkan apa namanya kalau misalnya ditanya berapa range IP untuk network ini, langsung dijawab sekian sampai sekian kayak gitu. Boleh kayak gitu juga. Oke. Itu, Bang, maaf. Yang nomor 1, yang 30 alamat IP untuk kelas BMA itu 30 udah termasuk broadcast sama network atau cuma hostnya aja? Cuma hostnya aja. Cuma hostnya aja, oke. Hostnya aja. Nah ini sebenarnya masuk ke VLSM sih. Mungkin dijelasin dulu dikit lah ya. Jadi gini. Kalau ada lagi namanya VLSM. Variable length. Benar nggak sih? Subnet mas. Nah, ini jadi subnetting kan kita nyari nih. Ini IP segini, kita punya IP segini nih, berapa host awal, host akhir kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita punya IP segini. 10.0/24 lah gitu. Nah, ada pertanyaannya gini. Kalau VLSM itu jadi kita nentuin dulu nih, ini mau dipakai berapa host gitu. Misalkan gini, untuk BMA dibuat menjadi 30 host. Terus untuk BNB dibuat menjadi 50 host. Kayak gitu. Nah ini kalau kayak gini berarti
nunjukin kalau jumlah hostnya ini jumlah perangkat lah ya. Jadi bukan jumlah total IP-nya bukan jumlah total IP-nya, tapi itu jumlah perangkatnya ada 30. Nah, dari IP ini kita kecilin jadi supaya cuma 30 gitu. Nah, kita cari slash berapa yang kira-kira dapat mencakup si 30 ini. Walaupun misalkan nggak pas banget gitu, nggak 30 banget, cuma minimal mendekati lah gitu. Dia pakai slash berapa sih yang mendekati 30 host gitu. Nah, ini kita cari dulu nih subnetnya. Ini kira-kira subnetnya pakai yang CIDR-nya pakai yang CIDR berapa ya gitu, 30 host ini. Nah, kita cari deh yang kira-kira bisa mendekati 30, berarti berapa tuh? Kalau lebih boleh? Lebih boleh, tapi nggak terlalu banyak, nggak misalkan ya udah /24 aja gitu. Enggak. Tapi mendekati dari 30 tuh kalau di subnetting di slash berapa sih? Misalkan ada kalau kita lihat tadi di sini kan ada slash mana tadi ya? Slash 27 mana tadi? Slash 27. Itu paling bawah. Mana tuh? Di sebelah kanan tadi. Ya, ini. Nih, slash 27 kan jumlah IP-nya 32. Nah, dia kan berarti mendekati ke slash 30 ya. Nah, berarti kita bikin ini berarti pakainya slash 27. 10.0/10.0/27. Nah, otomatis buat IP-nya itu kan 0 sampai 32. Range IP. Mana yang bisa? Ini perlu deh, delete dulu. Nah, range IP yang digunakan 10.10.10.0 sampai 10.10.10.32. 32 lagi salahnya. 1. Begitu. Berarti host yang bisa dipakai 10.10.10.1 sampai 10.30. Nah, kalau ini kan berarti pas ya. IP hostnya ada 30 nih. Kayak gitu. Nah, gimana kalau buat BMD yang dipakai buat 50 host? Nah, kalau VLSM itu karena kita ngambil dari si IP slash yang gedenya ini slash 24. Nah, kan kalau di sini dari 0 sampai 31 itu udah dipakai. Berarti buat IP selanjutnya adalah IP yang 32 nih kita start mulainya buat network yang 50 host ini. Nah, kalau 50 ini yang paling mendekati berapa tuh? Kalau ngitungnya dari 0 ya 26 kan 64. Tapi kalau startnya dari 32 berarti 50, 80, 25, 128 kan? 10 titik, berarti kita mulainya dari /32/26 ya. Kayak gini. Ini buat networknya. Nah, karena berarti dia jumlah IP-nya ada 64. Nah, range IP-nya mana tadi? 10.10.10.32 sampai 32 ditambah 64 berapa? 95. 32 ditambah 96. Ya, berarti di sini
ya. Iya. Gitu. Jadi IP-nya reuse IP-nya. Jadi nggak ngambil IP blok lain, nggak ganti nih jadi buat yang BMB pakai 192 lah gitu. Enggak, tapi pakai tetap IP dalam blok ini, cuma dikecil-kecilin lagi nih buat 30 host. Ini kan 30 host berarti pakai /27 deh. 0 sampai 31. Berarti 0 sampai 31 IP ini udah dipakai buat si BMA. Nah, BMB ngulang di IP berikutnya 32 sampai 95. Berarti IP hostnya 10 33 ya. 10 titik 9. Kayak gitu. Buat ngejawab satu ini. Oke, ini 30 alamat IP ya, tadi 30 host ya. Ada lagi yang mau Oh ya, di sini ada pertanyaan berapa prefix. Ini sama kayak kita pakai kalau kita pakainya 16 komputer kayak gitu. /berapa. Kalau di luar tuh gitu disebutnya entah CIDR, entah prefix ya, itu maksudnya /berapa gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Berarti itu yang prefix maksudnya yang CIDR tapi slide 16 gitu, ya Bang? /berapa yang bisa nampung 16 komputer gitu intinya. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah mengerti semua? Ini dikumpulinnya minggu depan, Bang. Betul. Hari Senin juga ya. Oke. Siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan ke teman-teman bisa bermanfaat lah gitu. Walaupun tadi ada sedikit salah-salah, karena intinya saya juga belajar lagi gitu buat ingat-ingat lagi buat teori-teori materi-materi perkuliahan ini gitu. Saya juga ingat-ingat lagi kayak gitu. Jadi itu kalau nggak ada lagi yang ditanyain, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, kita di grup, kita diskusi boleh. Nanti insya Allah saya kalau saya ada kesempatan pasti saya jawab kayak gitu. Terima kasih sudah menghadiri kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.